Tapi yang paling penting bahwa tim nasional Indonesia menang dengan sistem permainan yang jelas, dengan kerjasama yang rapi di antara para pemain. Itu yang berkali-kali saya katakan kan. Saya ulangi lagi. Teamwork makes the magic and dream work. Tanpa kerjasama, janganlah bermimpi untuk bisa meraih prestasi. Janganlah bermimpi untuk bisa bermain di level tertinggi agar bisa mendapatkan hasil-hasil yang positif. Janganlah bermimpi untuk bersaing dengan tim-tim besar lainnya di kawasan Asia. Tapi jika kerjasamanya mulai rapi, disitulah timnas kita punya peluang untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di kawasan Asia. Kenapa gak bisa? Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Seperti juga yang saya jelaskan di konten preview, bahwa saya optimis, tapi saya realistis juga. Tidak akan mudah bagi para pemain untuk bermain lawan tim nasional yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Timnas senior kita di bawah pimpinan Shin Tae-yong akan bertarung dengan tim tuan rumah yang berjulukan Singa Mesopotamia, Irak. Ini duel yang ditunggu-tunggu tentunya oleh masyarakat Indonesia atau para netizen penggemar sepak bola timnas, karena ini pertandingan pertama di grup F untuk babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana Piala Dunia akan berlangsung pada 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Indonesia memulai ini di fase kedua setelah melawan Brunei Darussalam. Kita menang 2 kali dan tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Ya, sudah tidak sabar sepertinya teman-teman semua untuk melihat penampilan dari Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sain Patinama, Sandy Walsh, Mark Klok, Rafael Struijk, ya, Dimas Derajat, dan lain-lain yang akan nantinya ditampilkan oleh STY di Basra International Stadium. Nah, Bung, tapi itu dengan lengkap, katakanlah Bung Tuel ya pengen SEA Games AFF dulu nih, dari level terendah dulu ya, iya Asia dong. Tenggara. Tapi Tapi kita ini, minta target yang paling rendah dulu. tapi dengan kita nggak pernah lolos Piala Asia, kita lolos Piala Asia ini kan melengkap juga tuh. Kata siapa kita nggak pernah lolos Piala Asia? Maksudnya sudah lama setelah 2007 2007 yang rumah. kita tuan rumah. Iya. Kita itu tuh tuan rumah kan. Kalau ini jalur kualifikasi di kandang lawan gitu. Sesuatu hal yang dulunya. Saya belum melihat itu gitu. sesuatu yang istimewa. Karena Iya. tantangannya adalah misalnya kita atasi Thailand dengan Vietnam. Nggak repot lagi loh gitu. Itu satu secara sepak bolanya. Kedua, di Piala Asia nih kita bisa bersaing. Misalnya 16 besar. Nah itu nanti kita lihat ya. Iya, itu kan berarti kan belum. Nah sekarang kalau federasinya minder, nggak ada orang yang capable, nggak berani diskusi, nggak berani mengevaluasi. Mengevaluasi bukan karena merasa arogan, tapi atas dasar positioning kan. Stakeholder mempercayakan Exco itu untuk membangun sepak bola hitam putihnya. Ya dia mau Shin Tae-yong, mau Fabio Capello, mau siapa, berhak tanya dia. Sekarang kita kasih check and balance ya. Dia kan pelatih hebat. Wah, semua benar. Kita menghindari hal-hal yang kurang bagus di timnas. Ya. Saya nggak mau bilang pemain titipan, nggak mau. Tapi selama STY ada di situ, kita mau jaga kualitas timnasnya kan. Ya. Kan saya tanya aja. Contoh, apa sih yang kemarin? AFF U berapa itu? AFF U23 apa U berapa ya? Ya. Kan misalnya ada kiper Nuri Agus. Ini kan pertanyaan saya. Kiper Nuri Agus, klubnya Bekasi FC Liga 2. Liga 2 dari tahun lalu kan nggak ada kompetisi, Bos. Lihatnya kapan? Sehingga dipanggil timnas. Poin saya adalah setiap pelatih punya dasar dalam memanggil pemain. Kan teorinya lihat dari performa di kompetisi di klub. Kiper ketiga namanya Nuri Agus. Saya juga nggak tahu. Saya hanya mau nanya aja. Emang nanya nggak boleh? Boleh. Ya itu. Dan juga bukan memakai beban yang berat, tapi beban yang ringan, tapi repetisinya banyak. Untuk apa? Supaya ototnya kuat. Supaya gak gampang jatuh. Saya melihat ada pemain yang oper aja terus jatuh. Kalau nggak salah tuh pemain bernomor punggung 10. Jidabin. Loh kok bisa seperti itu? Kok cuma ngoper aja jatuh terus kram? Nah artinya mereka gak kuat secara fisik. Terus kenapa
tidak difokuskan untuk menguatkan fisik mereka. Ya memang persiapannya juga gak panjang, tapi bisa dilakukan. Apa sih yang tidak mungkin? Jadi seharusnya yang difokuskan itu adalah titik lemah dari timnas Indonesia U17. Jadi bukan membuat para pemain ini bermain lepas, tapi tidak diperkuat fisiknya, dan juga taktik permainannya ini nggak sesuai dengan lawan yang dihadapin. Karena ini lawannya kan adalah Ekuador. Kalau mau main menyerang, nggak masalah. Tapi apakah fisik dan stamina dari para pemain kuat? Kan enggak. Di babak kedua turun semua, kan merosot semua. Mereka udah gak bisa membuka pertahanan dari Ekuador, sulit banget kan. Pressing kalah, maka itu banyak sekali salah passing. Aneh saya ngelihat cara mainnya. Ekuador juga ada salah passing, tapi kan gak sebanyak seperti para pemain timnas Indonesia U17. Nah, Ekuador sebetulnya juga bukan tim yang gak bisa dikalahkan. Dan kalau dari segi kualitas secara individu, para pemain kita juga bagus. Saya menjelaskan ini secara jujur, bagus juga. Tapi kalau mereka gak paham apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan, dan mereka tidak punya fisik dan stamina yang kuat, bagaimana caranya mereka bisa bertahan selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan? Direktur Teknik Deltras FC, Fahri Hussein menyampaikan kritikannya tentang pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Menurut Fahri Hussein, pemain naturalisasi Timnas Indonesia mendapat pujian yang berlebihan oleh netizen. Hal itu tak dibenarkan oleh Fahri Hussein karena dapat menyakiti pemain lokal jika warganet terlalu memuji pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tidak perlu berlebihan dalam memberikan pujian kepada pemain naturalisasi. Karena tanpa disadari, pujian yang berlebihan dapat menyakiti pemain lokal, ujar Fahri. Hal ini sontak mendapat sorotan para warganet di mana sebagian besar mereka tak setuju dengan statement Fahri Hussein. Menurut warganet, adanya pemain naturalisasi harusnya bisa membangkitkan daya saing bagi pemain lokal. Dikutip dari laman Facebook Info Bola Timnas, beberapa warganet menyanggah kritikan Fahri yang dirasa kurang tepat. Harusnya pemain lokal termotivasi bukan malah sakit hati, tulis akun Renswans. Menyambung komentar warganet di atas beberapa balasan. Menurut mereka seharusnya pemain lokal termotivasi agar bermain lebih baik lagi dan memiliki mental yang bagus. Seperti diketahui pemain naturalisasi dan keturunan Timnas Indonesia cukup banyak saat ini. Hal itu karena PSSI sangat gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi ke Timnas Indonesia akan memperkuat tim. Namun, sayangnya beberapa pihak tak begitu setuju dengan adanya pemain naturalisasi tersebut. Beberapa menganggap persaingan bagi pemain lokal akan semakin sengit dan kesempatan bermain akan jadi semakin kecil. Sayangnya, pihak yang menentang adanya pemain naturalisasi tak serta-merta menilik kualitas Timnas Indonesia saat ini. Terbukti dengan adanya pemain naturalisasi, permainan skuad merah putih semakin membaik dalam segi kualitas. Tak hanya itu, pertandingan Timnas Indonesia dengan diperkuat pemain naturalisasi menjadi lebih solid dan diperhitungkan. Pemain naturalisasi Indonesia saat ini ada Ivar Jenner, Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Jordi Amat, Sandy Walsh dan masih banyak lainnya. Bahkan ada pemain naturalisasi yang sebentar lagi prosesnya selesai seperti Justin Hubner, Nathan Chuaon, Jay Ises. Fahri Husaini mengimbau kepada pencinta sepak bola tanah air untuk tak berlebihan dalam memuji para pemain naturalisasi di Timnas Indonesia karena bisa menyakiti perasaan pemain lokal. Fahri Husaini yang kini menjadi Direktur Teknik Deltras FC, mengungkapkan pemikirannya terhadap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 hingga pro dan kontra terkait pemain naturalisasi. Soal pemain naturalisasi yang mulai menjamur, baik di Timnas senior dan level usia, Fahri menyoroti sanjungan kebablasan yang diberikan publik. Pesan saya, tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab, tanpa disadari, pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal, ujar Fahri Husaini di Media Center Piala Dunia U17 2023 Surabaya, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Ini sepak bola, ada 11 pemain. Perlu hati-hati. Siapa yang memulai menimbulkan perpecahan ini, saya tidak tahu. Namun, ketika pujian berlebihan kepada pemain naturalisasi, seolah-olah keberhasilan tim karena mereka, jelas Fahri Husaini. Ia menganggap peran para pemain lokal di Timnas Indonesia seperti Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, hingga Hernando Ari Sutaryadi, tidak boleh dianggap lebih kecil ketimbang pemain naturalisasi.
Sementara di Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 tanpa pemain naturalisasi. Namun, tim berjulukan Garuda Asia itu memiliki 2 pemain diaspora. Keduanya adalah Welber Jardim dan Amar Beerkik. Welber Jardim adalah bek Sao Paulo U17 di Brasil yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara, Amar Beerkik asal Jerman yang menimba ilmu di TSG 1899 Hoffenheim, Jerman. Namun, ibunya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya tidak tahu, kalau Timnas Indonesia U17 gagal di Piala Dunia U17 2023, bisa jadi yang salah adalah semua pemain lokal, imbuh Fahri Husaini. Berikan pujian yang proporsional, itu yang dibutuhkan sepak bola Indonesia, oleh pemain lokal, ujar pelatih Timnas Indonesia U16 pada medio tahun 2017 sampai tahun 2018 dan nahoda Timnas Indonesia U19 pada tahun 2018 sampai tahun 2019 itu.